Dengan menunggangi motor gede terbarunya, Rangga mengajak Anjani kekasihnya menelusuri jalan di kota Bandung. Anjani selalu merangkul manja di pundak Rangga. Pasangan muda-mudi ini yang baru saja bertunangan ini terlihat sangat romantis dan begitu serasi. Anjani, gadis bernusung pipit berhidung mancung itu, terlihat berbunga-bunga jika berada di dekat Rangga, calon suaminya. Anjani sendiri terlahir dari keluarga yang kaya raya. Perusahaan tekstil yang dimiliki oleh keluarganya sangatlah maju pesat. Itu terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan luar negeri yang bekerja sama dengan perusahaan tekstil yang dikelola oleh papanya. Kesuksesan perusahaan itu tak lepas peran penting dari kakeknya, yaitu Eyang Siswono. Eyang Siswono sendiri dahulu adalah seorang penjahit baju keliling. Begitupun Rangga. Rangga adalah anak seorang anggota DPR. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat mapan. Karena sudah saling cocok, kedua keluarga merestui rencana mereka untuk menikah. Semua persiapan sudah hampir 50%. Hingga hari itu Rangga dan Anjani akan mengambil sesi pemotretan pre-wedding. Berlokasi di Pantai Selayar. Anjani tampak begitu cantik dan anggun dengan baju putihnya. Setelah 1 jam lamanya pemotretan, tiba-tiba ombak datang begitu besarnya. Dengan kedua matanya, Anjani seolah-olah melihat ada seorang wanita berparas cantik dan memakai baju layaknya putri keraton. Melo. Suara wanita itu terdengar jelas di telinga Anjani. Kemudian sosok itu pun menghilang bersamaan dengan surutnya ombak. Tapi anehnya, Rangga tak melihat apa yang dikatakan Anjani. Dan mereka pun memilih tak menghiraukan kejadian yang dilihat oleh Anjani. Dengan hati yang berbunga-bunga, Anjani dan Rangga melihat hasil foto dari fotografernya. Tampak Anjani memegang kamera digital dan bersandar di bahu Rangga. Foto ini adalah foto terakhir kita, Mas, ucap Anjani lirih. Rangga yang kaget mendengar kalimat yang diucapkan barusan hanya bisa memeluk dan menenangkan Anjani. Berharap ini bukan firasat yang buruk. 3 hari setelah pemotretan, Anjani berniat mengajak Rangga mengunjungi rumah almarhum eyangnya. Bagaimanapun juga, Anjani harus memperkenalkan keluarga besarnya kepada calon suaminya itu. Perjalanan pun ditempuh hampir 3 jam lamanya. Meski mempunyai mobil mewah, Rangga memilih motor sportnya yang berkapasitas 1600 cc. Tak lain karena Rangga ingin selalu berdekatan dengan Anjani. Tibalah mereka di kediaman Eyang Siswono. Rumah yang begitu megah. Banyak terdapat bangunan patung ular di samping kanan kiri rumah. Silakan masuk, Mbak Anjani. Suara Boyem terdengar dari balik pintu yang berlapis emas itu. Setelah istirahat sejenak, Anjani mengajak Rangga mengelilingi rumah yang berukuran 2000 meter persegi itu. Baru beberapa langkah saja, Rangga dikejutkan oleh seekor kelabang yang berukuran sejempol kaki orang dewasa. Hewan melata itu merayap masuk ke sebuah kamar melalui celah pintu. Di saat Rangga mau mencari kelabang yang masuk ke kamar itu, tiba-tiba Boyem mengagetkan Rangga dan melarang masuk ke dalam kamar. Rangga pun mulai merasa ada hal yang aneh pada rumah Eyang Siswono. Rumah yang begitu megah, tapi tak ada kehangatan di dalamnya. Keganjilan demi keganjilan pun mulai terasa ketika hari mulai gelap. Ketika itu, Boyem sedang sibuk membereskan dapur, dan pada waktu itu juga Anjani membuatkan kopi untuk Rangga.
Tiba-tiba Rangga mencium bau kembang kandil yang begitu menusuk hidungnya. Secara bersamaan, Rangga melihat sesosok wanita memakai baju keraton. Wanita dengan mahkota berkiloan emas permata itu terlihat masuk ke dalam sebuah kamar. Sama seperti kamar yang dimasuki oleh kelabang raksasa itu. Wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena merasa ngeri, Rangga akhirnya mengajak Anjani untuk pulang. Di tengah perjalanan, Rangga sempat mempertanyakan keberadaan Eyang Siswono. Eyang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, Mas. Jawab Anjani. Rangga hanya bisa mengangguk mendengar cerita dari Anjani kalau Eyang Siswono sudah meninggal. Tibalah hari di mana Anjani dan Rangga mengikat janji suci dalam pernikahan. Siang itu, Anjani bersiap menuju ke rumah penjahit untuk melakukan fitting baju pengantinnya. Tapi, tiba-tiba dia sakit kepala yang tak tertahankan. Rasa sakit yang begitu mendadak itu mengakibatkan Anjani pingsan, dan dia pun dilarikan ke rumah sakit. Tak disangka dan tak diduga, Anjani meninggal setelah dimasukkan ke ruang UGD beberapa jam yang lalu tanpa penyebab yang pasti. Anjani meninggal secara tiba-tiba. Rangga beserta keluarga Anjani begitu terpukul mendengar kabar tersebut. Terkecuali Papa Anjani. Entah kenapa, papanya terlihat begitu santai dan masih sempat menghisap sebatang rokok sebelum melihat jasad Anjani di ruang jenazah. Tibalah malam 7 hari sepeninggal Anjani. Malam itu, suasana terasa dingin. Angin berembus dengan kencangnya. Rangga masih duduk di teras rumahnya. Pikirannya pun selalu terbayang oleh sosok Anjani. Ia masih tak menyangka kepergiannya begitu cepat. Tak terasa, air matanya menetes di pipinya. Dia begitu merindukan wanita manja yang selalu mengisi hari-harinya. Malam pun semakin larut. Suasana begitu hening dan Rangga memutuskan untuk tidur. Beberapa jam kemudian, Rangga masuk ke dalam alam mimpi. Rangga pun tenggelam di sebuah lautan dan berada di sebuah tempat yang begitu megah. Kilauan emas, permata, dan berlian menghiasi setiap sudut istana itu. Banyak prajurit beserta dayang-dayang berbaris mengelilingi sebuah singgasana. Di kursi singgasana itulah Rangga melihat sesosok wanita yang sangat anggun dan cantik. Sosok wanita yang berwibawa bak putri keraton dan mahkota emas yang bertengger di atas kepalanya. Wanita itu menyuruh seorang Al-Qujun membawa seorang wanita untuk diseret menuju jembatan yang penuh dengan manusia. Rangga kemudian mencoba mengikuti para Al-Qujun itu, dan langkah terkejutnya, dia melihat para manusia-manusia disiksa hidup-hidup dan dijadikan tonggak jembatan. Mas, tolong aku, Mas. Tolong aku. Suara itu tuh mengagetkan Rangga. Setelah diamati, sosok wanita bersuara lirih itu adalah Anjani, tunangannya. Rangga berusaha menolong Anjani, tapi usahanya sia-sia karena para Al-Qujun bertubuh kekar itu sangatlah kuat. Tampak di sebelah Anjani terlihat sosok kakek berjenggot putih memakai kacamata, dan sosok itu tak lain adalah Eyang Siswono. Sosok yang pernah ia lihat lewat foto yang terpajang di sebuah ruangan keluarga beberapa bulan yang lalu ketika itu bertamu di rumah Eyang Anjani. Rangga mencoba bertanya kepada salah satu dayang, dan alangkah terkejutnya Rangga saat mendengar jawaban dayang tersebut. Mereka adalah korban atau tumbal pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya. Tiba-tiba Rangga terbangun dari mimpinya. Dengan keringat yang bercucuran, dia berusaha tak meyakini mimpi itu. Tapi anehnya, mimpi itu datang berkali-kali
hingga dia mulai mencari tahu siapa pelaku pesugihan keluarga Anjani selama ini. Beberapa bulan kemudian, Rangga mendengar kabar kalau calon mertuanya jatuh bangkrut. Hutangnya di mana-mana, dan banyak karyawan yang memilih keluar dari perusahaan milik Papa Anjani tersebut karena gaji yang tak terbayar berbulan-bulan. Semua itu tak lain adalah akibat sifat buruk dari Papa Anjani yang kerap bermain judi dan menghabiskan hidupnya dengan wanita-wanita malang. Hari hancur dan keluarga pun berantakan. Suatu hari, Rangga bermimpi yang sama lagi. Kali ini dia mencoba berbicara dengan sang ratu, tapi lagi-lagi sang ratu hanya diam tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, dari samping, ada seorang dayang yang menjelaskan kalau seorang yang menyembah sang ratu mengharapkan kekayaan haruslah bersifat dermawan dan berbuat baik, termasuk bersedekah. Jika semua itu dilanggar, maka sang ratu akan mengambil semua kekayaannya kembali. Dalam mimpi pun Rangga melihat Anjani dan Eyang Siswono berjejer dijadikan jembatan. Tampak dari jauh Rangga melihat Anjani terlihat menangis sambil menyebut papanya lah penyebab semua kejadian ini. Berbekal mimpi itulah, Rangga menemui Papa Anjani yang tergolek sakit di rumah kontrakannya, karena rumahnya yang mewah yang dulu ternyata sudah disita oleh bank untuk membayar hutang-hutangnya selama ini. Dengan kalimat yang terbata-bata, Papa Anjani pun menceritakan bahwa dulu Eyang Siswono lah yang mengabdi dan meminta pesugihan kepada sang ratu. Tapi Eyang Siswono suka bersedekah dan orang yang sangat dermawan. Dan sebelum meninggal, Eyang menitipkan pesan agar meneruskan sifat-sifat dermawan dan bersedekah kepada Papa Anjani. Tapi ternyata Papa Anjani melanggar pesan Eyang Siswono. Dia terhanyut dalam kehidupan duniawi, hingga dia pun terlena dan melupakan ritual-ritual yang harus dijalaninya seperti Eyang Siswono. Hingga sang ratu pun murka dan mengambil semua harta benda termasuk Anjani anaknya. Setelah mendengar cerita tersebut, Rangga hanya bisa mendoakan Anjani agar dia bisa lebih tenang di alam barunya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.